Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kita di sini akan menjelaskan tentang model-model evaluasi pembelajaran. Wah, ada model apa aja ya tentang evaluasi pembelajaran? Skuy guys. Sebelumnya kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3, yaitu dengan saya Sumiati, Saya Putri Indah Dwi Yuliastari. Saya Cantika Paramita. Saya Aryan Pratama Sobarnas. dan kita adalah kelompok 3. Nah guys, ada pun dua topik utama yang akan kita bahas di sini, yaitu mengenai model-model evaluasi pembelajaran dan ketepatan penentuan model evaluasi. So, happy watching guys! Model evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu model evaluasi Taylor. Model ini dikemukakan oleh Ralph W. Taylor, di mana model ini dibangun atas dua dasar pemikiran, yaitu pertama, evaluasi ditunjukkan kepada tingkah laku peserta didik, dan yang kedua adalah evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu hasil. Istilah yang populer di kalangan guru adalah disebut tes awal yaitu pre-test dan tes akhir yaitu post-test. Selanjutnya, model yang berorientasi pada tujuan. Model ini dikembangkan oleh Michel Streiff, di mana dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Instrumen yang digunakan pada umumnya adalah tes tertulis, yaitu paper and pencil test, dalam bentuk tes objektif yang cenderung dibakukan. Selanjutnya yaitu model pengukuran. Model pengukuran atau measurement models banyak mengemukakan pemikiran-pemikiran dari Al Tardik and Al Ebel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kualitas suatu sifat, yaitu atribut tertentu yang dimiliki oleh objek maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Selanjutnya, model kesesuaian. Model ini dikemukakan oleh Ralph W. Taylor and John B. Carroll and Lee Krobach, di mana menurut model ini evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian atau congruence antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Selanjutnya yaitu Educational System Evaluation Model. Model ini dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam, Michael Scriven, Robert E. Stake, dan Malcolm Purvis, di mana model yang menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan ini sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa model. Sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model, yaitu yang pertama ada model consonance dari Stake, kedua model CIPP atau Context Input Process and Product dari Stufflebeam, ketiga ada model Scriven, dan yang keempat ada model Purvis. Selanjutnya yaitu model Alkin. Model ini diambil dari nama pengembangnya yaitu Marvin Alkin pada tahun 1969. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi, sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Alkin mengemukakan ada 5 jenis evaluasi, yaitu assessment, planning, implementation, improvement, and certification. Selanjutnya yaitu model Brinkerhoff. Model ini dikemukakan oleh Robert O. Brinkerhoff pada tahun 1987, di mana menurut beliau, dilihat dari segi desain evaluasi, ada 3 jenis evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu pertama ada Fixed versus Emergent Evaluation Design, kedua Formative versus Summative Evaluation, ketiga Desain Eksperimental dan Desain Quasi-Eksperimental versus Natural Inquiry. Selanjutnya yaitu ada Illuminative Model. Tokoh yang terkenal dalam model ini adalah Malcolm Parlett.
di mana dalam model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif, terbuka atau open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Dan yang terakhir ada model responsif. Model ini dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stack. Evaluasi menurut Stack adalah usaha mendeskripsikan program-program dan memberikan judgement kepadanya. Model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tak langsung, dengan interpretasi data dan impresionistik. Ketepatan penentuan model evaluasi. Model evaluasi yang tepat untuk program pemrosesan. Program pemrosesan adalah program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran output. Contoh model yang tepat, yang pertama ada model Goal Oriented Evaluation atau Taylor. Yang kedua model Goal Free Scriven. Yang ketiga model Formative Summative Evaluation Scriven. Keempat ada model deskripsi pertimbangan Stack. Yang kelima model evaluasi CSE UCLA. Yang keenam model evaluasi CIPP. Yang ketujuh model evaluasi kesenjangan. Model evaluasi yang tepat untuk program layanan. Program layanan atau servis adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan program. Contoh model yang tepat. Yang pertama ada model Goal Oriented Evaluation. Yang kedua ada model Goal Free Evaluation. Dan yang ketiga ada model Formative Summative Evaluation. Model evaluasi yang tepat untuk program umum. Program umum adalah rencana kegiatan yang bersifat lintas bidang dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi baik sesuai dengan tingkatan dan kewenangan. Pada program ini tidak tampak apa yang menjadi ciri utama. Oleh karena itu, program ini disebut juga dengan program umum. Contoh model yang tepat, yang pertama ada model Goal Oriented Evaluation, yang kedua ada model Goal Free Evaluation, yang ketiga ada model Formative Summative Evaluation, yang keempat ada model evaluasi deskripsi pertimbangan, yang kelima ada model evaluasi CSE UCLA, yang keenam ada model CIPP, yang ketujuh ada model evaluasi kesenjangan. Oke guys, jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 tentang model-model evaluasi pembelajaran. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tinggal tulis pertanyaan kalian dan kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.